Hai semuanya, tahukah kalian bahwa kasus tersedak merupakan penyebab utama keempat kematian yang tidak disengaja? Pada dasarnya, setiap orang bisa memiliki potensi untuk mengalami tersedak dan menuju kondisi kritis, mulai dari usia muda hingga usia tua. Nah, berdasarkan cuplikan tadi, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu tersedak? Apa ya? Tersedak itu suatu kondisi ketika ada benda atau makanan yang tersangkut di tenggorokan atau kerongkongan, bukan sih? Iya, bener banget. Jadi, tersedak merupakan suatu kondisi ketika benda asing seperti makanan, koin, mainan, atau yang lainnya masuk dan menghalangi sebagian atau seluruh jalan nafas bagian atas sampai ke trakea. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan suatu kegawatan pada sistem pernafasan. Nah, kondisi tersedak ini dapat terjadi pada siapa saja loh, mulai dari usia muda sampai usia tua. Oh iya, untuk tanda-tanda orang yang mengalami tersedak itu ada apa aja ya? Tanda umum seseorang yang mengalami tersedak, yaitu ketidakmampuan untuk berbicara, sulit bernapas, napas seperti tercekik, suara melengking saat mencoba bernapas, batuk, dan kulit, bibir, serta kuku menjadi biru. Selain itu, seseorang yang tersedak juga bisa mengalami kehilangan kesadaran yang bisa menyebabkan kematian, sehingga perlu dilakukan pertolongan gawat darurat dengan segera. Oh iya, teman-teman juga harus tahu nih, faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan tersedak. Yang pertama, faktor makanan. Makanan yang dapat meningkatkan resiko tersedak dapat dilihat dari tekstur, ukuran, dan bentuk makanannya. Makanan yang mengandung banyak serat, memiliki tekstur yang keras, berserabut, kenyal, kering, atau yang dibentuk sedemikian rupa dapat menyumbat jalan nafas sehingga akan menimbulkan resiko tersedak. Contohnya yaitu pada daging, roti, sandwich, dan sebagainya. Yang kedua, faktor fisik. Faktor fisik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Yang pertama, yaitu kondisi gigi. Kondisi gigi ini dapat meningkatkan resiko tersedak. Seseorang yang tidak memiliki gigi tidak dapat mengunyah dengan baik yang kemudian akan menghasilkan bolus yang kasar sehingga mengakibatkan batuk dan tersedak. Kondisi yang kedua yaitu kelelahan atau kekurangan energi. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko tersedak karena mereka yang kelelahan tidak dapat mempertahankan postur dan posisi kepala saat makan. Selain itu, seseorang yang mengkonsumsi obat penenang, opioid, atau antipsikotik memiliki resiko tersedak yang lebih besar karena jenis obat tersebut mempengaruhi efektivitas batuk dan refleks menelan. Yang ketiga, faktor usia. Seiring bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh akan menurun pula. Orang yang sudah lanjut usia tentunya akan mengalami gangguan mengunyah dan menelan. Hal itulah yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya tersedak. Yang keempat, faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan yang dapat menyebabkan tersedak ini dapat berupa kebiasaan makan terlalu cepat, makan sambil berbicara, tidak mengunyah makanan, atau menelan suapan besar dapat mengakibatkan tersedak. Nah, berikut ini kami akan menjelaskan tindakan apa saja yang dapat dilakukan ketika kita menjumpai seseorang yang mengalami tersedak. Simak sampai habis ya videonya. Hal pertama yang dapat dilakukan ketika mengetahui ada orang yang tersedak yaitu dengan melakukan asesmen. Asesmen pada korban tersedak dilakukan dengan mengkaji tingkat obstruksi yang terjadi kepada korban, seperti yang pertama obstruksi ringan. Obstruksi ringan dapat ditandai dengan korban masih bisa bernafas, bisa juga terdengar wheezing. Yang kedua, korban batuk namun masih bisa mengeluarkan suara.
Yang kedua ada obstruksi berat. Obstruksi berat dapat ditandai dengan korban mencengkram lehernya, kemudian korban batuk lemah atau tidak dapat batuk sama sekali. Korban tidak dapat membuat suara atau berbicara, namun dapat membuat suara dengan nada tinggi. Selanjutnya, korban bernafas lemah atau tidak dapat bernafas sama sekali. Yang terakhir, korban mungkin mengalami sianosis ditandai dengan kebiruan di area bibir dan ujung jari. Lalu, bagaimana sih tindakan pertolongan yang dapat dilakukan untuk menangani korban tersedak dengan obstruksi ringan dan berat? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, langkah pertolongan pada obstruksi ringan. Langkah pertolongan yang dilakukan yaitu yang pertama, membantu korban supaya tetap tenang dan yakinkan korban kalau kita dapat menolong. Baik Kak, kenalkan saya Sima. Saya adalah seorang perawat, jadi saya dapat membantu menolong teman kakak yang tersedak. Apakah kakak bersedia? Iya, tidak apa-apa. Langkah kedua, meminta korban untuk batuk dengan kuat dengan menarik napas dalam terlebih dahulu. Baik Kak, kakak bisa mengikuti perintah saya ya. Nanti kakak tolong tarik nafas yang dalam, lalu tahan selama 2-3 detik. Setelah itu batukkan dengan kuat ya. Baik, sekarang kakak bisa tarik nafas, tahan, lalu batukkan. Baik Kak, tarik nafas lagi, tahan, lalu batukkan. Baik Kak, tarik nafas lagi, tahan, lalu batukkan. Langkah ketiga, setelah obstruksinya keluar, evaluasi nadi radialis dan tanda-tanda sirkulasi apakah korban dapat bernafas dengan normal. Lalu yang kedua, langkah pertolongan pada obstruksi berat. Pada pasien dengan obstruksi berat yang masih sadar dapat dilakukan tindakan seperti menggunakan teknik Pivot sebanyak 5 kali dengan cara berdiri di belakang korban dan sedikit bergeser ke samping. Mintalah korban untuk mencondongkan tubuhnya ke depan dan tempatkan satu tangan di dada korban saat memberikan bantuan. Berikan tekanan atau tepukan pada bagian punggung atas di antara kedua bahu korban, atau lebih tepatnya di antara tulang belikat, menggunakan tumit tangan sebanyak 5 kali dengan cepat, dan cek mulut apakah ada obstruksi yang sudah keluar. Jika tidak efektif, lakukan dengan teknik abdominal thrust sebanyak 5 kali dengan cara 1. Berdiri atau berlutut di belakang korban, posisikan tubuh sesuai dengan tinggi tubuh korban. 2. Kepalkan salah satu tangan. 3. Letakkan kepalan tangan dengan arah ibu jari menempel ke dinding perut korban. Posisikan kepalan tangan antara umbilikus dan sipisternum dan memperhatikan untuk jangan memposisikan kepalan tangan di ulu hati. Keempat, kencangkan kepalan tangan dengan tangan satunya sehingga kedua lengan melingkar di perut korban. Dan yang terakhir, korban dicondongkan ke depan, kemudian lakukan 5 kali dorongan ke dalam dan ke atas. Tekanan pada prosesus sipoid atau tulang rusuk bagian bawah harus dihindari untuk melindungi adanya trauma perut pada korban. Jika belum efektif, ulangi tindakan black blow sebanyak 5 kali dan diikuti dengan 5 kali abdominal thrust. Apabila sudah 3 siklus obstruksinya tidak hilang dan korban mengalami kehilangan kesadaran, maka segera panggil bantuan dan lakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Lalu gimana sih langkah pertolongan yang dapat dilakukan untuk menolong korban yang mengalami tersedak pada ibu hamil maupun seseorang yang mengalami obesitas? Simak video berikut ini yuk! Baik Kak, perkenalkan saya Sima. Saya adalah seorang perawat, jadi saya dapat membantu menolong teman kakak yang tersedak. Apakah kakak bersedia? Iya, tidak apa-apa.
Baik, saya akan melakukan teknik back blow dan chest thrust. Saya bantu untuk berdiri ya, Kak. Iya Kak, silahkan. Langkah pertolongan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik back blow sebanyak 5 kali yang dilakukan dengan cara berdiri di belakang korban dan sedikit bergeser ke samping. Meminta korban untuk mencondongkan tubuh ke depan dan tempatkan satu tangan di dada korban saat memberikan bantuan. Berikan tekanan atau tepukan pada bagian punggung atas di antara kedua bahu atau lebih tepatnya di antara tulang belikat dengan menggunakan tumit tangan sebanyak 5 kali secara cepat. Lalu, cek mulut korban, apakah ada obstruksi yang keluar. Jika belum efektif, lakukan teknik chest thrust sebanyak 5 kali, yaitu berdiri di belakang korban, minta korban berdiri dengan sedikit membungkuk, lingkarkan lengan di dada korban, posisi lengan berada di bawah ketiak korban, kepalkan salah satu tangan, letakkan ibu jari tangan yang mengepal di tengah-tengah dada korban, genggam tangan yang mengepal dengan tangan yang satunya, dan terakhir, mulai hentakan ke dalam dan ke atas dada korban. Lakukan dengan cepat. Jika masih belum efektif, lakukan back blow sebanyak 5 kali. Kemudian diikuti dengan chest thrust sebanyak 5 kali. Setelah obstruksinya keluar, evaluasi nadi radialis dan tanda-tanda sirkulasi, apakah korban dapat bernapas dengan normal atau tidak. Nah, setelah melihat video penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa tersedak merupakan kondisi ketika benda asing masuk dan menghalangi sebagian atau seluruh jalan nafas, bagian atas sampai ke trakea, sehingga menimbulkan kegawatan pada sistem pernapasan. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan tersedak, di antaranya faktor makanan, fisiologis, dan usia. Kasus tersedak bisa terjadi mulai dari usia muda seperti bayi sampai usia tua seperti lansia. Pada penanganannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu back blow, abdominal thrust, dan chest thrust yang disesuaikan dengan kondisi korban. Perlu diingat bahwa pertolongan pertama penting untuk dilakukan karena dapat mencegah risiko berbahaya bahkan bisa menyelamatkan nyawa korban.